Ya, selamat siang semuanya. Pada pertemuan keempat kita kali ini, kita akan membahas tentang fungsi inverse. Ayo kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari fungsi inverse sendiri. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Inverse tidak terlepas dari identitas. Identitas adalah bilangan yang bila dioperasikan dengan suatu bilangan akan menghasilkan bilangan tersebut. Jadi bilangan identitas itu biasanya itu terdiri dari dua bilangan, yaitu 1 dan 0. Nah, sebuah fungsi jika dikomposisikan dengan inverse akan menghasilkan fungsi identitas. Contoh seperti itu. Yang kita bisa lihat tuh yang di bawah. F jika dikomposisikan dengan inverse-nya akan menghasilkan X atau menghasilkan itu fungsi itu sendiri. Kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya aja supaya lebih paham. Nah, contohnya nih, kita di sini punya fx 2x kuadrat ditambah 1 dan gx-nya itu x tambah 3. Yang pertama-tama adalah contoh soal dari komposisi. F komposisi dari gx berarti sama aja kayak f yang dimasuki sama fungsi gx. Nah, fungsi gx-nya itu kan x ditambah 3. Fungsi f-nya itu kan 2x kuadrat ditambah 1. Jadi, x-nya ini diganti sama fungsi gx. Jadi seperti ini. Ini x tambah 3 kuadrat itu bisa jelasin di bagian sini. Jadinya x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 hasilnya habis itu dimasukin di dalam sini. Habis itu kita kali pelangi. Baru setelah itu hasilnya ditambah 1. Jadi kan ini kan jadi 2x, 2 ditambah 6 dikali 6x sama dengan 12x, 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah 1, 19. Nah, contoh soal yang kedua itu adalah jika diketahui G ini kalau seandainya tanda kayak gini ini juga disebut dengan komposisi ya. Jadi G komposisi dari F sama dengan F komposisi dari G. Jika fx-nya sama dengan 2x tambah P dan gx-nya 2x tambah 120, maka nilai P berapa? Nah, pertama-tama kita harus misalin kayak gini dulu. G komposisi fx sama dengan F komposisi gx. Nah, baru kita masukin deh kayak sebelumnya lagi kayak yang di nomor 1. G-nya berapa nih? 3x tambah 120. Berarti 3 dimasukin ya 2x tambah P-nya. Buat gantiin X ditambah 120 nih. Nah, habis itu F-nya juga sama. F-nya berapa nih? 2X tambah P. X-nya diganti sama fungsi dari GX, yaitu 3X tambah 120 ditambah P. Nah, habis itu kita hitung deh. 3 kali 2, 6X, 3 kali P, 3P. Ditambah 120. Sedangkan yang satunya lagi 2 kali 3X, 6X. 2 dikali 120, 240 ditambah P. Nah, habis itu kita udah masukin ini. Kita harus misahin antara P sama P, X sama X. Begitu nih. Jadi kenapa 6X-nya hilang? Soalnya 6X ini kesiniin ke sebelah kiri. Jadi minus kan. 6 kurang 6, 0. Jadi nggak usah ditulis. Jadi ini 3P dikurang P, 240 dikurang 120. Ini pindah ke sini. Nah, jadi 2P dikurang 120. Jadi P sama dengan 60. Ya, pada contoh soal selanjutnya, kita akan mengubah fungsi menjadi inverse-nya. Jadi pertama, seperti yang ini kita lihat, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan fungsi inverse-nya. Jadi kita itu kalau seandainya mau ubah jadi inverse fungsi itu, harus dimisalkan, harus ada permisalan atau perumpamaan. Dan di sini perumpamaannya itu x sama dengan y. Nah, fx ini itu x. Jadi fx ini bakal berubah jadi y sama dengan 2x dikurang 5. Nah,
Jadi kalau seandainya mau buat inverse itu gimana caranya supaya X itu sendirian. Jadi otomatis nih, ini Y-nya itu dipindahin nih angka 5-nya supaya 2X sendirian dulu. Nah, jadi Y tambah 5. Dipindahin ke kiri ya. Yang tadi yang minus jadi plus. Y tambah 5, abis itu sisanya kan di sebelah kanan itu tinggal 2X. Kita mau X-nya sendiri, jadi Y tambah 5 per 2. Soalnya 2-nya itu pindah ke kiri. Itu jadi inverse-nya itu adalah X tambah 5 per 2. Itu adalah inverse dari fungsi fx-nya 2x dikurang 5. Ini adalah cara kesatunya. Cara keduanya itu ada rumusnya. Jadi kalau seandainya ax tambah b, inverse-nya itu x dikurang b per a. Nah, di sini itu a-nya itu 2. Habis itu b-nya itu min 5. Makanya itu dimasukin di rumusnya. X dikurang B. X dikurang min 5. Jadi plus 5. Per A. A-nya itu 2. Bakal berlakunya kalau seandainya A-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan akhirnya. Ya, pada LA kali ini kita akan membuat program untuk fungsi inverse. Jadi yang pertama-tama kita harus masukin dulu yang namanya library-nya. Kemudian kita sama seperti kayak Java sebelumnya, kita buat kelasnya, lalu kita deklarasiin scannernya, lalu kita ituin deklarasiin apa aja yang bakal dibutuhin. Yang kita butuhin itu array himpunan A, himpunan B, himpunan relasi, himpunan asal, sama itu variabel jumlah A, jumlah B, jumlah relasi, sama boolean check. Lalu kemudian kita bakal jalanin di public static void ini. Nah, habis itu LA4 keluar ini digunakan untuk manggil. Jadi manggilin data-data yang pengen dijalanin. Yang pertama kita bakal manggil input anggota, kita bakal manggil prosedur cetak himpunan juga, input relasi, cek fungsi, sama cetak relasi. Ini digunakan untuk manggilin prosedur. Nah, habis itu kita buat di prosedurnya. Yang pertama kita buat nih prosedur dari input anggota. Dimana di dalam prosedur ini itu digunakan untuk memasukkan jumlah himpunan sama dideklarasiin dari himpunan yang masuk apa aja di dalam sini. Masuknya kan yang pertama kalau seandainya yang sistemnya itu masukkan jumlah himpunan A, nanti masuk nih ke dalam tadi variabel jumlah A. Nanti himpunan A juga bakal masukin deh arraynya, hasil dari jumlah A ini atau enggak isi dari jumlah A ini. Kemudian bakal dideklarasiin dengan perulangan. Ini bakal dimasukin lagi data-datanya. Jadi dalam perulangan ini tuh kita di fungsinya itu untuk masukin isi dari fungsi-fungsi yang kita pengen masukin. Sama kayak sebelumnya, ini tuh buat kasih tahu atau enggak buat mencetak teks, masukkan jumlah himpunan B yang nantinya bakal kerekam di dalam variabelnya jumlah B. Lalu kemudian array dari himpunan B bakal dimasukin isi dari jumlah B-nya. Lalu kemudian akan ada perulangan yang digunakan untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan dalam himpunan B ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat prosedur cetak himpunan. Nah, prosedur ini itu gunanya untuk mencetak isi yang ada di dalam array yang tadi sebelumnya disimpan di sini. Nah, array itu bakal dicetak dengan menggunakan perulangan for. Terus seperti yang kita lihat di bagian sini nih. Ini itu bakal dipanggil-panggilin nih array-arraynya atau isi dari array-array dari himpunan A-nya.
Kalau yang bagian ini kan anggota himpunan B. Pas perulangan ini itu yang dipanggilin itu isi dari array himpunan B-nya yang tadi kita masukin. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atau kita akan membuat prosedur input relasi. Ini itu sama seperti LA sebelumnya digunakan untuk memasukkan relasi yang akan kita buat di sini. Nah, relasi maksimal kita bakal dicari ini, programnya akan cari relasi maksimal. Relasi maksimalnya itu adalah hasil dari jumlah A dikali jumlah B. Lalu kemudian kita bakal bikin perulangan jumlah berapa ajar jumlah relasi yang terjadi. Maksudnya masukkan jumlah relasi yang terjadi. Maksudnya di dalam sini nih, dalam perulangan ini akan dibuat tuh perulangan mau berapa banyak relasi yang bakal kau masukin. Nanti bakal kerekam di sini. Nah, habis itu kemudian kita bakal masukin lagi nih jumlah relasi yang terjadi, bakal masuk ke dalam ini array ini, tem sama tem 2. Lalu kemudian kita akan masuk lagi nih ke dalam variabel sama A sama B yang nilainya false. Nah, kemudian kita masukin deh nanti dia bakal ngeprint lagi nih relasi keberapa. Nah, habis itu nanti kamu masukin deh asal A sama tujuannya B, ya kan? Jadi kamu masukin deh itu nilai dari A yang pengen kamu hubungin ke nilai dari B. Nah, habis itu bakal ada lagi nih perulangan lagi yang ini yang digunain buat ini bener gak pas diulang itu berhasil atau enggak. Nah, ini sama seperti sebelumnya buat lihat itu berhasil atau enggak. Tapi yang ini bedanya, yang ini buat yang A, yang ini buat yang B. Nah, lalu kemudian bagian sini. Bagian sini itu percabangan if. Yang pasti kalian tahu, di ini buat percabangannya itu buat kasih pilihan. Jadi sama A sama dengan false atau ini or sama B sama dengan false, maka anggota himpunan tidak terdapat di A atau B. Jadi contohnya nih, kenapa kalau ini bakal kecetak kalau seandainya kamu masukin nilai 1 2 3 di A. Habis itu di B itu 2 3 4. Kemudian pas kamu masukin dalam sini A-nya itu kamu bukan 1 2 3, tapi kamu masukin 4. Nah, otomatis ini false dong nilainya. Atau enggak ini itu anggotanya nggak ada di A, berarti otomatis nggak ada dong. Nah, ini bakal dicetak yang ini, anggota himpunan tidak dapat di himpunan A atau himpunan B. Nah, ini perjalanannya bakal dimasukin kalau seandainya ternyata mereka berdua sama-sama ada. Ini buat nyimpen datanya. Nah, yang ini itu gunanya untuk ngecek nih apakah ini fungsi atau relasi doang. Begitu. Di bagian sini itu buat ngecek-ngeceknya. Jadi jadi prosedur ini gunanya buat cari tahu ini itu yang kamu masukin itu termasuk fungsi. Fungsi itu kan satu domain sama yang penting cuma satu domain doang. Dia itu bercabangnya satu domain di satu kodomain gitu. Itu fungsi. Kalau seandainya dia itu satu domain harus banyak atau enggak domainnya banyak, kodomainnya banyak, itu bukan fungsi tapi relasi doang. Nah, ini prosedur yang digunakan untuk mengeceknya. Ini bener gak? Ini fungsi atau enggak? Kalau seandainya ini bener, yang aturannya itu jumlah anggota sama dengan jumlah N, ada sama nilainya false, maka relasi yang diinput adalah fungsi. Tapi kalau seandainya ini itu kita masukin ternyata bukan fungsi, bakalan dicetak yang fungsi yang diinput
adalah fungsi satu-satu, atau enggak relasi yang di input bukan fungsi, hanya relasi biasa gitu. Jadi di sini saya buat tiga percabangan. Jadi yang pertama, relasi yang di input adalah fungsi, fungsi yang di input adalah fungsi satu-satu. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah relasi yang di input bukan fungsi tapi hanya relasi biasa. Nah, habis itu kita akan buat nih prosedur cetak relasi. Ya sama seperti LA sebelumnya, di dalam prosedur ini gunanya itu untuk mencetak daerah domain, daerah kodomainnya, sama daerah range-nya yang tadi telah kita simpan sebelumnya. Nah, daerah domainnya itu sebelum di inverse pasti yang A. Pasti itu pasti adalah fungsi dari A. Lalu daerah kodomainnya itu adalah fungsi dari B. Daerah range-nya itu adalah fungsi dari B yang telah terhubung dengan fungsi dari A. Nah, yang ini itu saya juga masukin adalah fungsi yang digunakan untuk fungsi inverse-nya. Jadi kalau seandainya fungsi inverse dibalik, jadi yang tadinya domainnya itu fungsi A, dibalik jadinya domainnya itu fungsi B. Nih, domainnya itu fungsi B, kodomainnya itu fungsi A, dan daerah range-nya itu yang terhubung dari fungsi A ini yang terhubung sama fungsi B. Seperti itu. Nah, ini berikut LA-nya. Sekarang di screenshot. Nah, sekian materi kita kali ini. LA-nya LA-nya bisa seperti biasanya, ada ada logika, ada outputnya, ada listingnya juga, di-upload dalam bentuk PDF ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Selamat siang semuanya.